untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya bangku-bangku yang kosong ini akan diisi dengan jiwa-jiwa yang baru. Tepuk tangan dong. Haleluya. Kita buka di dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Amsal pasal 4 ayat 23. Halo Ben, sehat? Ya, puji Tuhan. Haleluya. Amsal 4 ayat 23 berkata, ya, 1, 2, 3, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ketika saya membaca ayat ini, saya jadi teringat dengan bagaimana bangsa Israel itu semacam diusir oleh orang Mesir, karena datangnya tulah kepada tulah sampai 10 tulah atau tulah yang ke-10, yaitu meninggalnya seluruh anak sulung orang Mesir. Di mana orang Israel itu disangoni emas. Apa yang diminta? Aku minta emas, dikasih emas. Diminta apa saja dikasih, supaya bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Seolah-olah pada zaman dulu Tuhan itu tinggal di dalam benda, karena bangsa Israel pada waktu itu disuruh Tuhan membuat namanya tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu ada tempat usungnya, seolah-olah jimat yang dibawa bangsa Israel kemana-mana. Seolah-olah Tuhan itu tinggal di dalam tabut perjanjian itu. Sehingga Obed-Edom ketika ditempati oleh tabut perjanjian itu, selama 6 bulan hidupnya diberkati Tuhan. Lalu tabut perjanjian ini dibawa oleh Raja Daud ke Yerusalem. Lalu Raja Daud berinisiatif membuatkan rumah bagi tabut perjanjian itu. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan Raja Daud, sehingga yang membangun bait suci itu adalah Raja Salomo. Sebelumnya tabut perjanjian ini dibuatkan kemah sembahyang. Kemah sembahyang dari kain. Ketika bangsa Israel ini pindah, maka kemahnya pindah, tabutnya ikut pindah. Selama ada tabut itu, maka bangsa Israel itu diberkati. Dan sampai kemudian, saudara, ketika Yesus menggenapi tabut perjanjian itu, ketika dia mati di kayu salib, maka tirai dalam bait suci itu terbelah, sehingga batasan antara ruang Maha Kudus dan ruang suci itu terbuka. Sejak itu tahun 70 Masehi, saudara dikasih Tuhan, bait suci itu diizinkan Tuhan dihancurkan oleh Jenderal Titus, dengan harapan sampai hari ini juga maka ritual-ritual peribadatan perjanjian lama itu tidak dapat lagi dilaksanakan dalam bait suci. Seolah-olah Tuhan tidak mau lagi tinggal di kuil, seolah-olah Tuhan tidak lagi mau tinggal di dalam bait sucinya itu. Sehingga keluarlah firman Tuhan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Kata bait Allah dalam ayat ini menggunakan kata naos. Sedangkan kata bait Allah yang merujuk kepada gedung itu menggunakan kata hieron yang artinya gedung. Kesimpulan yang ingin saya katakan kepada saudara, bahwa akhir zaman Allah tidak tinggal di dalam gedung lagi, tetapi Allah tinggal di dalam hati saudara. Katakan amin. Itulah sebabnya firman Tuhan kitab Amsal memperingatkan kepada kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hanya orang-orang yang menjaga hati yang didiami oleh Allah. Hanya orang yang menjaga hati, orang itu layak bagi bait Allah. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan mengajarkan berbeda dengan dunia. Ajarkan hidup ini singkat dan perjuangan ini berat, ya.
Tidak semua beruntung, ya. Tidak semua jadi pangeran. Tidak semua menikmati kekayaan, ya. Tidak semua orang memiliki kemuliaan, ya. Kemarin saya pergi ke Banyuwangi, ya. Tante melihat orang itu ada putih di sini, ada kemuliaannya, ya. Itulah sebabnya dia diberkati, ya. Sementara daging ini lemah, ya. Satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit, ya. Sembuhkan luka batinmu, ya. Waktu atau keadaan tidak akan dapat menyembuhkan luka batinmu kecuali kamu mau belajar melepaskannya. Luka batin itu adalah tekanan yang sangat berat, ya. Akibatnya batin seseorang tertekan oleh pengalaman buruk, tetapi dia tidak bisa melepaskannya. Saudara tidak akan dijadikan bait Allah kalau punya masalah hati. Kenapa? Hati ini jadi rebutan. Rebutan antara egois, antara setan dan Tuhan. Kamu egois itu sebenarnya sombong, menang sendiri, mau dihormati, mau dipandang hebat sendiri. Gereja ini bukan pabrik, gereja ini adalah tubuh Kristus. Gak akan ada ini kalau gak ada yang manja. Gereja ini musiknya akan kacau kalau tidak lengkap, ya. Ada bassnya, ada drumnya, ya. Gereja ini tidak lengkap kalau semua seragam kayak tentara. Ya, harus bervariasi. Itulah sebabnya 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 17 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Ketika seseorang ini didiami bait Allah, artinya didiami Allah, maka orang itu berharga di mata Tuhan. Katakan amin. Saudara rindu didiami oleh Allah. Ketika saudara didiami oleh Allah, maka seolah-olah saudara itu seperti tabut perjanjian itu. Saudara diberi hak, diberi kuasa, diberi perkenanan oleh Dia. Oleh sebab itu solusinya bagaimana? Coba dibuang kesombongan itu, dibuang egois itu, belajar merendah, ya, mengampuni, membawa damai. Jemaat ini, ya, maaf ya, kalau di antara jemaat ini masih ada bibit benci atau iri, nanti habis firman ini langsung merendahkan diri. Maafkan ya, aku dulu pernah benci sama kamu. Saya suatu saat ibadah di Pendeta Pardede di Wonorejo, ibadah wilayah. Saya dipeluk oleh seorang hamba Tuhan. Imbah, maafkan saya ada marah panganan. Dia berbicara dalam bahasa Sulawesi. Itu artinya begini, Imbah, maafkan saya ada benci dengan kamu. Coba bibit-bibit kebencian di sini dihancurkan oleh kasih Kristus. Katakan amin. Ya, benci itu biasanya didasari iri. Iri itu tanda tak mampu. Ya, oleh sebab itu orang yang kepahitan itu biasanya mencemarkan banyak orang. Benar gak? Misalnya saya nggak senang sama Pak Andi. Pak Andi ini enak dibuat contoh, ya. Nggak senang sama Pak Andi, maka saya akan mempengaruhi orang lain untuk membenci
Bener nggak? Bener. Itu pasti begitu. Oleh sebab itu bila di gereja ini habis firman ini kita penyembahan, coba turun dari kursi. Kalau dulu pernah ada kebencian, memang dia salah, tapi benci ya itu diselesaikan ya, diselesaikan. Yang kedua, itu kalau memberi itu jangan punya tendensi. Memberi punya tendensi. Misalnya, saya Pak Andi, tak tolong ya, kalau kamu berhasil ingat saya. Jangan. Contoh, istrinya Pak Dwi mengalami pendarahan hebat. Saya bisa bayangkan, istrinya Pak Dwi itu pasti hampir mati. Kalau boleh mati saja, karena sakit. Ketika dijamah Tuhan, seketika sembuh. Ya, saya yakin istrinya Pak Dwi hari ini sudah lupa dengan rasa sakit itu, betul? Beberapa hari lalu, saya kena diare, saya sampai begitu, lama tolong ambilkan obat, sampai begitu. Saya hari ini lupa kok kalau istriku itu mengambilkan obat. Kalau tante berpikiran gini, kamu waktu diare ya enggak tak ambil no obat modal, ya, maka itu adalah kasih yang menuntut balas. Ketika engkau masih melakukan ini, sebenarnya engkau adalah orang-orang jahat di muka bumi. Menuntut balas kepada istri sekalipun, itu akan mendatangkan kekecewaan. Itulah firman Tuhan berkata, lakukanlah segala sesuatu seperti kepada Tuhan. Artinya siapa yang akan membalas engkau? Tuhan. Berapa kemampuan istriku membalas aku? Berapa kemampuanku membalas istri? Kebutuhan istriku lebih besar dari kemampuanku. Maka yang bisa memenuhi kebutuhan istriku adalah Tuhan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Hentikan motivasi-motivasi seperti itu. Bertobat jemaat di tempat. Hal-hal seperti inilah yang menimbulkan kesombongan dan menimbulkan perpecahan di tengah jemaat. Karena semua berkeinginan dipandang hebat. Nah, sombong ya, saya paling hebat di gereja ini. Tetapi saya dengan rendah hati, saya datang kepada saudara, melayani saudara, karena sesungguhnya saya tidak pernah hebat. Yang menyembuhkan istrinya Pak Dwi bukan saya, tetapi Roh Kudus yang menyertai gereja ini, katakan amin. Yang mengangkat hidup saudara bukan saya nggak ada apa-apanya, saya ini sampah adanya. Itulah sebabnya saya tidak pernah menuntut apapun kepada saudara. Amin. Iman ini contoh. Tidak apa-apa tak cerita nanti stres jantung. Ya, iman ini saudara, saya sangat mengasihi iman ini. Ya. Saya minta sponsor kepada sponsor supaya saya diberi kambing. Lalu saya dapat 2 ekor kambing, saya berikan kepada iman itu. Setelah beranak, saya jual ajaman supaya dibelikan sepeda motor. Pada waktu itu jemaat di sini tidak ada yang punya sepeda motor. Saya pun pinjam di saudaranya ini, pinjam. Harapan saya iman ini bisa mengajak adiknya dan mamanya naik sepeda motor supaya jemputan itu terkurangi. Ternyata sama iman, bannya itu diganti yang kecil itu saudara. Nah kalau dibuat goncengan kan peok ini, apa pelengnya ini. Tapi
Tapi saya memahami iman dia anak muda ada apa-apa. Kemudian oleh kemurahan Tuhan saya mendirikan tambang jaya. Lalu saya beli Hyundai baru, truk Gres. Iman ini saya ajari ya Pak Nyopir. Saya langsung atau diajar? Iya, saya ajari nyopir. Mungkin dia gaya hebat, dia nyopir dengan mabuk, nabrak habis 40 juta truknya, saudara. Tapi saya tidak benci sama Iman, saya mengasihi dia. Maaf ya, ya. Ini sebagai contoh kasih yang tidak tendensi, kasih yang tidak menuntut timbal balik. Ya, lalu bangkrutlah saya, saudara. Saya kasihan sama Iman ini. Saya memandang Iman ini adalah pemuda di gereja ini. Saya berharap melalui Iman ini gereja ini dipermuliakan. Saya berharap dengan satu pemuda ini nama Tuhan dipermuliakan. Lalu saudara, saya belum bangkrut waktu itu, saudara. Lalu saudara, saya buka, tiba-tiba ada orang datang memberikan saya seperangkat alat, bukan alat tambal ban, ya saudara, lengkap, ada pokoknya lengkap, ban-bannya semua ada. Saya minta tolong sama keluarga Mas Sadat agar supaya dibuatkan bengkel itu di Lempeni. Saya sama Iman, saudara, itu tambal ban. Anak saya Bening itu saya belikan susu dari tambal ban bersama Purwanto ini, saudara. Lalu ada sepeda motor Revo itu, saudara, dengan DP 100.000. Lalu saya beli 2. Satunya kamu atau satunya Purwanto, satunya Iman. Lalu karena ini saya minta tolong sama Mas Ribut, Mas, tolong Pak Iman ini diterima kerja supaya bisa nyicil sepeda motor. Dengan mungkin Pak Ribut itu sungkan sama saya, Iman diterima kerja, lalu digaji berapa? 400.000 atau 500.000. Lalu mungkin Iman itu kasihan, dia lapor sama saya, Om, sepeda motornya hilang. Waduh. Lalu saya pergi ke Polsek, ngurus surat kehilangan. Nggak malu ya, nak ya? Nggak malu ya? Iya. Ngurus surat kehilangan supaya namanya bagus. Dulu leasingnya apa man ya? FIM atau apa begitu, saudara. Lalu 1 tahun kemudian saya tanya Iman, Man, sepeda lu itu gimana hilangnya, Man? Saya taruh di jalan, saya benol di bawah. Ketika saya naik sepeda motornya hilang, katanya saudara. Lalu 1 tahun kemudian saya tanya, Man, sepedanya itu hilang apa kamu jual? Iya, saya jual. Kamu pengacar kamu ini saya. Tapi saya mengasihi Iman tanpa tendensi sehingga saya tidak kecewa. Katakan amin. Hari ini dia melayani saudara sebagai pemimpin pujian karena saya mengasihi dia tanpa menuntut iman. Itulah saudara. Kalau memberi. Ada di Malang, saya kasihan lihat pendetanya itu. Dia membangun gereja berdasarkan sumbangan jemaat, ya, disumbang jemaat. Lalu jemaat itu tidak cocok sama pendetanya ini. Pendeta itu masih hidup, tidak cocok, mangkel sama pendetanya ini karena pendetanya terlalu keras, saudara. Lalu ada orang kaya di dalam gereja itu, dia menjual tanahnya, membayar dukun agar pendeta ini disantet. Dan disantet, dia sakit luar biasa. Lalu jemaat ini berontak. Yang nyumbang pintunya dipreteli. Yang nyumbang cendelanya dicukik. Yang nyumbang musiknya dipikul. Terjadi pemberontakan di gereja ini. Karena jemaat ini memberi untuk mendapatkan pujian. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Di gereja ini tidak ada yang hebat. Gereja ini adalah termasuk gereja besar dan bagus di Lumajang.
Kalau saya mati, bukan milik saya, milik jemaat semua, milik anak-anak dan cucu saudara. Katakan amin. Itulah sebabnya saya ditanya, loh Om, itu kan tidak ada sertifikatnya. Terus gimana itu? Wes tidak ngurusin sertifikat, pokoknya kena ibadah, saudara. Karena saya bukan menumpuk kekayaan atau sebuah kerajaan seperti yang diceritakan orang-orang itu. Kita hari ini bisa beribadah dengan bebas, kita bisa main musik untuk memuliakan nama Tuhan. Itu sebuah anugerah yang besar. Itulah sebabnya kalau memberi, berilah dengan tangan kanan, tangan kiri jangan ada yang tahu. Dan jangan dengan terpaksa untuk pujian karena sungkan. Beberapa waktu yang lalu jemaat banyak yang tidak datang ke gereja. Setelah kita punya urus, dia tidak punya kolektor. Jadi dia malu. Akhirnya dia memasukkan daun. Lah kan tambah dosa, saudara. Ya, kan memasukkan uang 100 perak. Tidak usah. Tuhan tidak butuh kolektor. Amin. Tuhan butuh hatimu. Tepuk tangan kepada Tuhan Yesus. Tuhan butuh hatimu. Itulah sebabnya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Waspada. Ya. Jangan hatinya, badannya besar kayak Rimbo, hatinya kayak Hello Kitty. Ya. Rimbo, tapi hatinya kayak Rinto. Ya, jangan. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu berlaku seperti laki-laki. Kadang-kadang laki-laki ini tidak seperti laki-laki, tapi laki-laki seperti perempuan. Seperti laki-laki itu maksudnya kuat, logikanya jalan. Ya, seperti perempuan itu artinya adalah sosok yang setia, sosok yang lemah lembut. Oleh sebab itu saudara, buanglah kesombongan. Yang kaya pada umumnya di gereja mana-mana, itu yang kaya pasti jadi majelis. Ya, dengan tujuan supaya yang kaya itu jadi sponsor gereja ini. Ya. Saya mohon maaf bagi yang kaya. Yang jadi majelis di sini ini adalah orang benar, bukan kaya dan miskin. Sebab Tuhan tidak melihat hartamu, tadi melihat hatimu. Katakan amin. Ya. Tirukan saya. Tuhan tidak melihat mukamu. Sama-sama. Tuhan tidak melihat mukamu, tapi melihat hatimu. Sekarang tak balik. Tuhan melihat hatimu, tidak melihat mukamu. Bahasa Jawa saudara. Purno yang sini. Tuhan orang delok ati. Orang delok. Tuhan delok atimu. Orang delok raimu. Kamletan raimu. Wah. Jadi Tuhan tidak melihat muka kita. Tuhan melihat apa? Oleh sebab itu jagalah hati. Kemuliaan seseorang itu bukan dari harta dan kekayaannya, tetapi dari keluhuran hatinya. Bisa berkata amin. Sugi oleh medit dibenci. Ada ayat yang berkata, lebih baik orang yang miskin tetapi lurus jalannya daripada orang kaya tetapi berliku-liku jalan. Hidup ini cuma 3 piring. Saya 2 piring, saudara. Tidak makan 3 kali, saya 2 kali. Nih, iya, camilannya yang banyak. Oleh sebab itu, mari kita nikmati, tidak usah ngoyo-ngoyo. Sugih tidak menjamin. Amin. Ya, kalau kuliah kaya wajar, tiap hari kerja. Andi tidak kaya ya wajar. Wong hari-hari ngewangi saya. Tetapi Andi juga tidak kalah bahagia dibandingkan kuliah. Karena kebahagiaan itu tergantung dari rasa mengucap syukur. Katakan amin. Ya. Andi
diajak makan masakan Padang di Surabaya. Bahagianya ngalah-ngalahi ketemu presiden. Kuliah diajak makan dengan presiden, mungkin belum tentu sebahagiaan. Ya, ya. Tapi kalau lihat kuping itu, mungkin kuliah lebih bahagia. Oleh sebab itu, mari pinter-pinter menikmati hidup. Bisa berkata amin? Ya, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Orang yang kita tolong itu sudah lupa. Contoh, misalnya Kia punya hutang katakanlah 1 juta, ditagih mau dipentung besok kalau nggak bayar. Lalu Kia menangis, aduh tolong om, pinjam aku uang 1 juta, aku disuruh ngepel pun mau om. Iya, terus gak usah ngepel ya, ini tak uangi 1 juta. Setelah utangnya dibayar, Kia lega, Kia sudah lupa enggak dengan saya? Wah, jadi kalau menolong orang jangan mengharapkan imbalan. Katakan amin. Yang penting orang itu sudah senang, maka Tuhan yang akan membalas segala pengorbananmu. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yang berikut, jangan suka membicarakan masa lalu buruk orang lain sehingga kamu kelihatan lebih suci. Kan gitu. Wah, kolijing ini wakal. Tujuannya apa? Aku loh gak nakal, gitu kan? Wah, rugi nyumbang kolijing. Ini gak bener. Maksudnya apa? Suruh nyumbang dia. Jangan menjelekkan orang lain untuk mencari kasih sayang. Ya. Yang kedua, buang rasa benci iri. Merdekakan hatimu. Ayo, merdekakan. Yes, aku tidak benci sama Andi. Aku mengasihi karena Tuhan mengasihi aku. Ya, merdekakan hatimu. Keleluasaan hatimu luaskan. Yang sudah tak kasih sudah biar. Aku tidak mengharapkan imbalan. Nikmati berkat damai sejahtera. Bebaskan tekanan jiwa. Masa lalu dengan pacar, dengan mantan, tidak penting. Kita nggak hidup di sana, sudah nggak ada. Udah digondol wewe gombel dia. Ngapain kamu kejar-kejar wewe itu? Itu kan masa lalu, buang. Kita tidak hidup di masa, kita hidup di masa depan. Ya. Potong rambut yang bagus, biar tua. Sekali-kali pakai jeans, sepatunya yang boys, jalannya agak gini-gini, pakai minyak wangi, belundusnya tidak mau jalan. Ya, oleh sebab itu saudara, lupakan masa lalu itu. Masa lalu sebagai pelajaran. Yang berikut, nikmati hidup sehat. Amin. Bagi yang merokok dikurangi. Ya. Kalau tidak punya istri sih tidak apa-apa. Nanti punya istri ngos-ngosan, ya, dikurangi ya, dikit-dikit ya, jaga kesehatan. Terus pelihara kasih persaudaraan dengan tulus, ikhlas tanpa pamrih. Gitu. Kayak Andi gini loh, kalau di jalur itu lo budal masih hutan. Ya, orang ketang di tengah jalan kentean bensin itu yang penting budal dulu. Artinya dengan tulus, ya, dengan tulus. Itu harapanku ya, harapan saya. Tuhan yang maha luas akan meluaskan berkatnya bagi kamu. Katakan amin. Pokoknya kamu buang sekarang, cabut sakit hati. Suami dulu pernah gendaan, ya puji Tuhan lah ya. Berarti ganteng suamimu. Sekarang ya dibelikan rantai lah apa begitu sudah. Ngapain ingat-ingat ya? Anggap itu kesalahan. Ya. Kadang-kadang orang hidup dalam kepahitan sehingga kepahitan itu mencemari orang lain. Ya. Puji Tuhan. Saudara, mari lapangkan hati. Ya, siapa yang berani keluar dari kursi ini untuk meminta maaf kepada yang lain? Silahkan, engkau tak tutup mata. Engkau pasti diberkati. Ada yang pernah benci satu dengan yang lain? Ayo,
Keluar. Tidak ada. Berarti beres semua di sini. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saya undang pemain musik. Mari saya undang pemain musik. Haleluya. Haleluya. Ku telah mati dan tinggal.